Hancur lebur, negara tetangga Malaysia dan Vietnam pulang kampung lebih dulu di Piala Asia. Erick Thohir kagumi performa Marcelino Ferdinand di Piala Asia kali ini. Pengakuan jujur Takefusa Kubo jelang hadapi Indonesia, akui skuad Garuda bisa libas Jepang. Media Amerika akui bakat cemerlang timnas Indonesia akan muncul pasca Piala Asia. Lolos 16 besar bukan cuma mimpi. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Timnas Malaysia harus rela pulang kampung lebih dulu di Piala Asia 2023. Hal itu setelah mereka mengalami kekalahan kedua beruntun di fase grup. Terbaru, Harimau Malaya takluk dari Bahrain 0-1. Sejatinya Malaysia mampu mengimbangi permainan Bahrain, setidaknya hingga menit ke-90. Namun petaka injury time meluluh lantahkan Malaysia. Saat pertandingan seperti akan berakhir imbang, petaka terjadi bagi Malaysia pada menit ke-95. Harimau Malaya kebobolan pada detik-detik akhir pertandingan. Memanfaatkan skema sepak pojok, bola yang gagal dibuang dengan baik oleh pertahanan Malaysia jatuh ke kaki Ali Madan. Dari depan kotak penalti, Madan melepaskan tembakan kaki kanan yang membuat bola menyisir lapangan dan menjadi gol. Kekalahan ini membuat Malaysia dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023. Mereka mengikuti jejak sesama negara Asia Tenggara yaitu Vietnam yang baru saja dikalahkan timnas Indonesia. Kini dari 4 tim Asia Tenggara yang berlaga, cuman Indonesia dan Thailand yang masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan poin 3 dari 2 laga. Sedangkan Thailand yang baru memainkan 1 laga berada di puncak klasemen grup F dengan poin 3. Tim Gajah Perang akan memainkan laga kedua melawan Oman pada hari ini. Pemain timnas Jepang Takefusa Kubo mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan timnas Indonesia. Ia yakin ada potensi kejutan dari skuad Garuda. Jepang akan menghadapi Indonesia dalam partai terakhir fase grup Piala Asia 2023. Laga penting buat kedua tim tersebut akan diselenggarakan di Stadion Altumama. Samurai Biru membutuhkan kemenangan atau minimal seri untuk mengamankan posisi kedua guna lolos ke babak selanjutnya. Sementara Indonesia butuh kemenangan untuk bisa menggeser Jepang dari posisi kedua. Kedua tim juga masih bisa lolos dengan menyandang status sebagai salah satu tim berperingkat ketiga terbaik. Walaupun kelolosan lewat jalur ini juga masih harus menunggu hasil dari grup-grup lain. Saat laga ini belum digelar, Jepang sudah dihadapi kenyataan adanya potensi bertemu rivalnya yakni Korea Selatan di babak 16 besar. Hal itu bisa terjadi jika Jepang lolos dengan status runner-up grup D. Menanggapi hal itu, Takefusa Kubo menyebut bahwa belum ada yang pasti. Ia mengingatkan juga potensi Jepang dilibas Indonesia jika tidak waspada. Jika kami sudah memikirkan laga melawan Korea selanjutnya, Indonesia bisa membuat kami terjatuh. Pertama-tama kami harus fokus dulu untuk laga melawan Indonesia. Jika menang, maka kami akan mendaki gunung yang lebih sulit, ujar Takefusa Kubo. Tim asuhan Hajime Moriyasu harus menerima kenyataan hanya bisa lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup. Irak yang berpeluang besar melaju dengan status juara grup atas 2 kemenangan yang sudah diraihnya. Irak secara mengejutkan mengalahkan Jepang 2-1 pada laga kedua fase grup. 1 tiket babak penyisihan pun sudah di tangan Irak. Sementara Jepang harus memastikan langkahnya di laga melawan timnas Indonesia. Kekalahan menghadapi Irak menjadi pelajaran bagus buat kami. Kami harus berpikir dan membahas banyak detail pertandingan, seperti strategi menyerang kami misalnya, tutur Takefusa Kubo. Keputusan Sintayong untuk membawa pemain muda timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kembali mendapat sorotan positif. Skuad Garuda datang dengan status tim termuda dari 24 peserta Piala Asia tahun ini.
Hal ini sempat jadi sorotan karena mereka tentu akan bertarung melawan tim kuat yang diisi pemain berpengalaman. Jepang, Irak, dan Vietnam justru memasang pemain terbaik mereka yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Namun kemenangan atas Vietnam jadi bukti bahwa langkah Sintayong sudah dipikirkan dengan matang. Media global berbasis di Amerika Serikat ESPN menyinggung masalah timnas Indonesia yang diisi banyak pemain muda. Awalnya langkah yang dipilih oleh Sintayong tentu penuh pertanyaan karena pemain muda ini masih belum memiliki pengalaman yang banyak. Dengan berjalannya waktu, mereka sukses membuktikan diri dan terus mendapatkan apresiasi positif. Bahkan lolos ke babak 16 besar bukan jadi hal yang mustahil, meski mendapatkan poin dari Jepang bukan hal yang mudah. Mereka adalah tim termuda dari 24 tim yang ikut serta dalam turnamen ini. Namun bakat-bakat cemerlang dari Indonesia bisa jadi baru akan muncul di Piala Asia 2023. Dan bukan hanya berada di Qatar untuk mendapatkan pengalaman belajar dalam penampilan pertama mereka di Piala Asia sejak 2007. Mereka mungkin akan bertahan lebih lama lagi lolos ke babak 16 besar, ungkap media Amerika ESPN. Pengalaman Sintayong tentu sudah tidak bisa diragukan lagi, terutama dalam mengontrol ruang ganti timnas Indonesia. Saat ini dia akan membawa pemain-pemain muda ini mencapai perkembangan terbaiknya setelah merasakan Piala Asia. Selanjutnya mereka akan datang dengan mental yang teruji dan siap menghadapi lawan di depan mata. Indonesia sudah menunjukkan sekilas potensi mereka setelah penunjukan Sintayong yang telah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Dia segera mengalihkan fokus untuk membawa sekelompok pemain muda berbakat, dan itu berarti meskipun relatif muda, tim Indonesia saat ini jauh dari kata tidak berpengalaman, ujar media tersebut. Pemain muda skuad Garuda harus bisa membuktikan kualitas bahwa mereka pantas bersaing di kancah di Piala Asia. Apalagi kemenangan atas Vietnam membuka celah untuk lolos ke babak 16 besar nanti. Saat melawan Jepang nanti, mendapatkan poin adalah hal yang paling utama demi terus bertahan di ajang ini. Ya, Marcelino Ferdinand nampaknya menjadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Nama Marcelino memang sudah tak asing lagi bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Dia merupakan otak serangan timnas Indonesia di Piala Asia kali ini. Marcelino Ferdinand selalu menjadi pilihan utama pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam dua laga di Piala Asia 2023. Pemain KMS Kadenze itu tercatat sudah mencetak 1 gol dari 2 laga. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan penampilan Marcelino Ferdinand cukup luar biasa sejauh ini bersama para pemain yang lain. Menurutnya, pemain berusia 19 tahun itu selalu berupaya memberikan warna dalam penampilan timnas Indonesia. Menteri BUMN itu mengatakan memilih Marcelino sebagai pemain terbaik dalam 2 laga timnas Indonesia. Namun hal itu bukan berarti pemain lainnya tidak menampilkan performa yang maksimal. Luar biasa penampilan Marcelino dari game pertama dan ini, ya Marcelino, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap Marcelino terus berkarir di kompetisi Eropa agar kualitasnya makin meningkat. Usia sang pemain yang masih muda tentu membuka peluang makin bersinar karir sepak bolanya. Saya harap dia tetap main di Eropa dan bisa naik ke kasta yang lebih tinggi lagi, jelas Erick Thohir. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.